Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 40 ormas Islam kemarin yang melaporkan Ade Armando, Grace Natali, dan Abu Janda terhadap pemotongan video ceramah Yusuf Kalla yang dipelintir, reframing ya, sehingga menimbulkan kegaduhan. Nah, Grace Natali yang merupakan kader PSI sekaligus komisaris dari Main ID ya, sampai membuat klarifikasi karena merasa panik setelah dilaporkan 40 ormas Islam. Jadi dia mengatakan apa yang dia sampaikan kemarin tentang ceramah Yusuf Kalla tak melanggar hukum dan normal saja. Ya, inilah ya kualitas buzzer. Kita tahu PSI itu ya hampir rata buzzer, bagaimana cara membuat framing selalu mengadu domba terhadap isu-isu yang menyinggung dengan Jokowi, termasuk polemik ijazah palsu. Kita tahu permasalahan JK ya, di framing gara-gara JK menyinggung ijazah Jokowi yang meminta untuk menunjukkan supaya kegaduhan polemik ijazah palsu ini cepat usai. Optimistis bahwa video saya itu tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya dan normal-normal aja kok pernyataannya gitu. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, video Pak JK itu saya tahu dari media sosial dan juga media sebenarnya pertama kali. Ada apa nih? Kok rame-rame ada berita Pak JK dilaporkan oleh berbagai elemen masyarakat. Kemudian videonya ada banyak sih berseliweran di media sosial, di YouTube juga ada gitu ya. Jadi sudah banyak pro dan kontra, sudah banyak elemen masyarakat yang protes atas video tersebut. Barulah saya kemudian membuat video untuk meresponi viralnya pernyataan beliau. Nah, di dalam video saya tersebut, saya itu tidak mengupload atau merepost videonya Pak JK. Saya juga tidak memotong, saya juga tidak mengedit. Jadi saya ini hanya meresponi video Pak JK, di mana saya melihat karena sudah banyak kontroversi yang beredar di masyarakat. Di situ di video saya mengatakan bahwa ini rawan sekali untuk disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang mungkin mau melegitimasi kekerasan misalnya. Terbuka semua bahwa ternyata mereka itu masuk ke BUMN untuk merampok negara, untuk menghajar negara, menghajar rakyat semua. Saya sebutkanlah, Grace Natali, komisaris Main ID, holding tambang, kira-kira mungkin 2 miliar sebulan dapat dengan kantin yang baik. Oke? Ntar Bu, biarin Bu, bisa nggak Ibu, biar nggak tercampur. Grace Natali, Samara, supaya publik paham. Samara komisaris PTPN, oke? Ade Armando baru diangkat menjadi komisaris Indonesia Power. Indonesia Power itu adalah perusahaan paling untung di PLN. Mungkin juga ada tanti ini 1 miliar dengan gajinya 1 miliar sebulan. Jadi, nah, terus ada gitaris Garing, Ganesha, Giring menjadi komisaris JMF, anak perusahaan Garuda. Yang untung di Garuda hanya JMF. Jadi mereka tuh memilih anak-anak perusahaan yang besar yang tersembunyi, yang dapat penghasilan besar. Siapa yang gitaris lagi? Eko, Yopi. Nah, saya nggak hafal saya. Komisaris pupuk. Apa urusannya gitar sama pupuk? Nah, jadi betapa rusaknya negeri ini oleh Joko Widodo dan mereka dibayar miliaran untuk memecah belah. Apa ini? PSI tolak bantu Grace Natali hadapi gugatan Yusuf Kalla. Kenapa PSI kok gitu ya? Mau cuci tangan? Ya jelas-jelas nggak mau bantu, orang mantan ketumnya ini udah jelas-jelas salah ya. Motong-motong video Pak Yusuf Kalla ya, barengan tuh sama si Ade Armando sama si Abu Janda ya. Kenapa nggak mau bantu ya? Nggak mau terbawa-bawa kah partai PSI? Menjaga nama baik partai PSI mungkin ya. Nama baik. Padahal dari awal kemunculan PSI itu ya nggak ada gebrakan-gebrakan yang gimana gitu. Yang ada hanya apa? Ya sensasi-sensasi yang ya gitu ya, dengan mengangkat tema intoleransi gitu. Padahal ya intinya mereka ingin memecah belah agama gitu kan. Isinya itu Islamofobia ya, orang-orang PSI itu kan ya. Sekarang aja terlihat nggak mau bantu ya. Padahal itu di belakangnya tetap bergerilya ya untuk menyerang Pak Yusuf Kalla ya. Tetap bernarasi untuk
menjatuhkan Pak Yusuf Kalla ya? Emang kita nggak tahu? Jadi nggak usah pencitraan lagi ya PSI. Percuma, nggak bakal laku ya, dari dulu juga ya memang nggak laku, nggak pernah masuk Senayan kan, nggak pernah lolos Senayan kan? Karena yang kalian jual ya hanya intoleransi gitu kan? Ya pemecah belah lah, selalu memfitnah gitu kan isinya itu ya. Jadi ya sampai kapanpun nggak akan pernah lolos, nggak akan pernah laku ya. Jadi saran saya mendingan bubar aja deh PSI ya. Ade Armando emang bajingan ya. Tapi semoga laporan kali ini tuh nggak bisa lolos ya, nggak bisa lolos, dan semoga tuh sampai dalam tahap masuk pengadilan gitu kan ya, terus dipenjara gitu. Ini biar tahu rasanya gitu kan ya. Soalnya kasusnya nggak ini saja ya. Waktu itu pernah juga dia tuh juga digugat PDIP ya, digugat PDIP ini seperti gambarnya begini nih ya gitu. Karena dia juga sebar hoax, bilangnya tuh Megawati marah karena Kaisang tuh jadi ketua PS. Kan nggak ada hubungannya. Nggak sampai di situ, nggak sampai di situ. Dan Anies saat itu waktu masih menjabat sebagai gubernur DKI, dia juga dikatakan sama si Ade Armando tuh bahwa itu gubernur paling jahat. Makanya tuh Anies pernah gambarnya dirubah jadi Joker seperti begini nih. Dan itu jadi ramai, juga dilaporkan, tapi tetap saja dia lolos gitu kan, nggak ditanganin, bener-bener kasusnya menguap gitu kan ya. Sudah begitu baru kemarin itu kan yang ramai sekarang itu kan dengan Yusuf Kalla gitu kan ya, dengan Pak Yusuf Kalla gitu kan ya. Dia tuh pemotongan juga fitnah gitu kan tentang ceramah Yusuf Kalla tuh waktu di masjid gitu kan, semacam begini nih nggak berhenti di situ nih, nggak berhenti, bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu juga pernah dia tuh ya, Ade Armando menyuruh mahasiswa Jogja untuk mendemo Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, karena dinasti ini gambarnya nih beritanya nih. Ya, gitu. Udah bener-bener gini. Jadi dari rentetan semua peristiwa ya, dari rentetan masa fitnah lah, potong video lah, terus apa itu tuh provokasi, paling sering dia provokasi kan ya. Bahkan dia juga pernah itu kan mengubah foto-foto ulama tuh dengan pakaian Natal, itu juga pernah juga, itu serius itu gitu kan, itu pernah juga. Nah, tapi semua itu dilaporkan beberapa kali dia tetap lolos, ini seperti itu. Hanya saja kan ya, namanya manusia itu kan ada nahasnya gitu kan. Waktu dia datang ke demo gitu kan ya, tepatnya waktu tanggal 11 April ya, 11 April tahun 2022, digebukin masa, ditelanjangi, kelihatan CD-nya seperti gini nih. Bener-bener bajingan gitu. Ade Armando memang kamu bajingan. Mudah-mudahan bener-bener ini laporan dari 40 ormas gitu kan ya, itu bener-bener berhasil ditanganin. Polisi harus profesional tuh, jangan tebang pilih ya. Kalau dia sampai lolos lagi tidak tanganin gitu, kita turun gitu. Serius itu. Bangsat Ade Armando ya. Dah, selamat ya. Mudah-mudahan kamu dekam itu ngerasain bagaimana rasanya tuh di tali besi. Ini awalnya adalah Jokowi yang belagu, gak mau nunjukin ijazahnya ke publik. Padahal sama pengadilan tuh udah diputusin kalau ijazah Jokowi adalah milik publik. Kadang heran juga gue sama si Jokowi. Dia tuh masih makan dari duit rakyat. Tapi ada rakyat yang mau ngelihat ijazahnya aja nggak boleh. Dan gue ngelihat dia tuh malah kayak menikmati keributan di tengah anak bangsa. Sarap itu. Kondisi ini tuh membuat Pak Yusuf Kalla yang seorang juru damai ikut bersuara. Sebenarnya nih ya, Pak JK ini sebenarnya ngebelain Jokowi. Dia nggak mau Jokowi terus-terusan direpotin sama urusan ini. Dia juga nggak mau anak bangsa meributkan hal-hal konyol kayak gini. Makanya statement Pak JK clear. Saya yakin ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi Pak Jokowi tinggal tunjukin aja ke publik. Kira-kira begitulah statementnya Pak JK. Tapi apa responnya si Jokowi? Tetap keras kepala, tetap songong, tetap belagu. Dia katanya tuh tetap mau ngasih lihat cuman di pengadilan. Padahal ini bukan soal pengadilan. Ini soal etika dan moralitas. Elu itu makan duit rakyat. Makanya ada bagian dari diri elu yang rakyat berhak tahu. Simple kok itu. Cuman agak susah sih ngomongin urusan etika dan moral sama si Jokowi. Emang dia punya etika? Nextnya apa? Dia disinyalir menggerakkan pasukan termulnya untuk nyerang Pak JK.
Nah, videonya Pak JK tuh dipotong. Yang motong siapa? Ya semua kecurigaan pasti ke pasukan Termul. Karena abis itu, cecunguk Termul seperti Abu Janda, Ade Armando, terus ada Grace Natali, ikut bareng-bareng nyebarin potongan video itu dengan dikasih bumbu narasi seolah-olah Pak JK menista agama Kristen. Dan mendadak ada beberapa orang sampah mengatasnamakan umat Kristen melaporkan Pak JK. Dan itu kerjaan siapa? Salah satunya ya Termul alias kader PSI. Pak JK yang awalnya nggak mau cari masalah pasti nggak bakalan diem aja. Karena harga dirinya diinjek-injek sama Termul. Karena bagi orang Bugis Makassar, yang namanya harga diri itu adalah mahkota. Kalau itu diinjek-injek pasti bakal ngelawan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Selain narasi penistaan, Termul-Termul itu juga menyebarkan narasi kalau Pak JK nggak tahu terima kasih. Udah diajak Jokowi jadi wapres, malah nyerang Jokowi. Itu Pak JK udah pasti nggak terima dengan narasi-narasi itu. Pak JK langsung bilang, kasih tahu tuh sama Termul-Termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Dan omongan Pak JK itu ternyata udah dibenarkan sama si Jokowi beberapa tahun kemarin. Jadi nggak ada yang salah sama omongannya Pak JK itu. Nah, Termul ternyata udah kehabisan cara menghadang perlawanan balik dari kubunya Pak JK. Politik selalu penuh dengan kejutan dan hari ini kejutannya tiba-tiba muncul dari PSI yang menarik diri, yang nampaknya ingin cuci tangan. Nggak mau ikut-ikutan atau terlibat dalam kasus yang sudah terlanjur digulirkan oleh Grace dan Ade Armando. Karena PSI katanya tidak mau memberikan bantuan hukum kepada Grace ataupun Ade Armando. Bahasa lainnya, kalau mau disederhanakan gitu ya, PSI seolah-olah ingin bilang kepada Pak JK gitu ya, Pak JK ini Grace nih, diserahkan gitu ya. Ya terserah Pak JK mau diapain, terserah, pasrah udah. PSI nggak mau ikut-ikut gitu ya. Udah nih Pak, ini Pak. Padahal yang dilakukan oleh Grace sampai dia dilaporkan sama Pak JK jelas itu bukan urusan pribadi. Itu adalah sebuah langkah politik yang sangat rapi sekali yang terkomando bersama Ade Armando. Sederhana sekali kita bisa pahami bahwa langkah yang dilakukan oleh Grace dan Ade Armando dalam rangka serangan balasan karena Pak JK menyerang Jokowi. Itu kita bisa pahami gitu. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya tiba-tiba Abu Janda juga masuk ada di situ. Tapi ini sangat terorkestrasi sekali, sangat rapi sekali sehingga ini jelas adalah urusan politik. Jadi kalau sekarang kemudian tiba-tiba PSI mau melepaskan, oh itu urusan pribadi. Itu secara logika sederhana itu nggak masuk akal gitu. Karena harusnya ya fight dong sampai akhir gitu. Ini kalau kemudian dilepas seperti ini, ini apa jangan-jangan Grace juga mau dipecat habis ini gitu ya? Atau disuruh mundur seperti Ade Armando ya nggak tahu gitu ya. Jadi kesimpulan sederhananya gitu ya, menurut saya ini adalah sebuah langkah yang sangat-sangat cerdik sekali. Atau bahasa lainnya mungkin licik dari keluarga Solo atau kelompok Jokowi gitu. Karena bagaimanapun kita semua sudah tahu bahwa Grace ini adalah orang yang dulu pernah memimpin PSI dan sempat menjadi ikon PSI. Dan sekarang dia masih menjabat sebagai sekretaris Dewan Pembina. Nah, dengan posisi Grace yang sepenting ini gitu ya, mustahil rasanya PSI tiba-tiba cuci tangan. Tapi disinilah saya sebut sebagai sebuah peluang politik yang dimanfaatkan betul oleh kelompok Jokowi atau gengnya Kaisang. Karena di internal PSI jelas Grace Natali tak tertandingi. Kalau cuma dibandingkan dengan Kaisang jauh lah. Nggak ada apa-apanya gitu. Ini adalah peluang besar bagi PSI untuk menghabisi karir politik Grace Natali. Jadi dalam situasi yang seperti ini gitu ya, semua orang happy tuh. Pak JK ya happy, Presiden Prabowo happy kalau Grace masuk gitu ya. Jokowi juga happy kalau nggak ada Grace di PSI. Jadi Kaisang lebih berkuasa, lebih solid lagi kepada PSI gitu kan. Jadi semua diuntungkan dan ya nggak tahu. Satu bukti nyata Jokowi mengidap post power syndrome adalah obsesinya mengomentari semua isu yang enggan melepas panggung. Ia terus menjalankan politik rendahan. Ini kontras dengan para pendahulunya. Ibu Megawati, Presiden kelima, konsisten menjalankan politik tingkat tinggi. Beliau tetap menjadi poros diplomasi. Beliau menerima kunjungan duta-duta besar dari negara-negara sahabat secara terhormat. Pak SBY, Presiden ke-6, memilih jalan estetik. Beliau menikmati masa pensiun sebagai seniman dan pelukis. Beliau berbaur dengan masyarakat tanpa beban kuasa. Namun Jokowi berbeda, ia seolah terjebak di masa lalu. Wartawan masih sering diundang ke kediamannya di Solo. Rumah itu kini dijuluki tembok ratapan. Ada pula aroma pengerahan massa yang sistematis.
Sebagaimana dilaporkan majalah Tempo, rekayasa media sosial dilakukan melalui broker medsos alias buzzer untuk memoles citra palsu. Muncul propaganda kebohongan bahwa rakyat masih mencarinya, padahal realitasnya adalah mobilisasi dengan iming-iming oleh-oleh dan pembagian amplop berisi uang. Secara psikologis, post-power syndrome adalah ketidakmampuan menerima hilangnya otoritas. Gejalanya meliputi kecemasan, kebutuhan akan pengakuan, dan upaya mempertahankan relevansi dengan cara apapun, dengan menghalalkan segala cara. Mengundang menteri dan mantan pejabat ke Solo adalah bentuk validasi ego yang sangat rapuh. Jokowi sedang melawan sunnatullah kekuasaan. Ia takut menjadi sepi, ia takut dilupakan. Akibatnya, ia terjebak dalam politik pragmatis yang justru mendegradasi, merendahkan martabat seorang mantan kepala negara.